Selamat datang di Manusa Channel. Jangan lupa tekan tombol like, komen, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 dan ayat 3. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Penggalan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 berisi tentang ajakan tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan janganlah tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita diharuskan saling tolong-menolong kepada sesama kita dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Dan sebaliknya, hindari saling menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Sebagai contoh, ketika ada teman yang mengajak membolos sekolah, maka kita wajib menghindari atau menolaknya. Karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak baik. Akan tetapi, jika ada teman yang mengajak mengaji di masjid, harus kita dukung. Karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang baik. Perhatikan kedua tabel berikut. Pertama, tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Kedua, tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Contoh perilaku tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. 1. Menolong orang yang terkena musibah. 2. Menolong orang yang sakit. 3. Menolong teman yang belum paham pelajaran. Contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. 1. Membela teman yang salah. 2. Mencontek ketika ujian. 3. Membantu teman melakukan kejahatan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma ya'isal ladina kafaru min dinikum fala tahshawhum wahshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Artinya, pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa
Umat Islam tidak boleh takut kepada orang-orang kafir, tetapi takutlah hanya kepadanya. Pada saat Nabi Muhammad SAW melakukan haji wada atau haji yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu yang menyatakan bahwa pada hari ini haji wada telah kusempurnakan ajaran agama untukmu. Aku ridho agama Islam sebagai agamamu. Beberapa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jalankan. Yang pertama, melaksanakan sholat 5 waktu. Yang kedua, melaksanakan puasa Ramadan. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua. Yang kelima, berbuat baik terhadap sesama. Larangan Allah yang harus kita hindari. 1. Durhaka kepada kedua orang tua. 2. Berjudi. 3. Merusak alam. 4. Memakan harta anak yatim. 5. Berbuat syirik. Ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad SAW harus kita yakini dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan dan meridhoi bahwa agama Islam menjadi agama Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Di samping itu, kita harus mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Nah, sekarang kerjakan soal-soal berikut di buku tulis PAI-mu dengan benar ya. Soal nomor 1, tuliskan penggalan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Soal nomor 2, tuliskan 3 contoh perbuatan tolong-menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Soal nomor 3, tuliskan 3 contoh larangan Allah yang harus kita jauhi. Soal nomor 4, tuliskan bunyi dari bacaan berikut. Soal nomor 5, hukum bacaan apakah yang terdapat pada potongan ayat di bawah ini? Selamat mengerjakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.